Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita, perkenalkan nama saya Reni Dwi Sawati. Saya perwakilan dari SMP Al-Ma'arif NU Merauke. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Karaipe. Cerita yang diadaptasi dari cerita rakyat daerah Malin. Yuk kita simak ceritanya. Karaipe adalah perempuan yang malang, hidup di Kampung Ipa, sebuah desa kecil di distrik Waan. Di kampungnya, semua perempuan menemukan pasangan hidup melalui perjodohan yang diatur oleh orang tua mereka. Namun, Karaipe berbeda. Ia tidak pernah dijodohkan. Tak ada pria yang tertarik padanya. Keadaan ini membuatnya menjadi sasaran cemohan dan iri hati dari perempuan-perempuan lain di kampung. Setiap hari Karaipe dihina dan dianiaya. Mereka menganggapnya sebagai ancaman bukan karena Karaipe cantik atau kaya, tapi karena suami-suami mereka yang sering melihat ke arah Karaipe dengan mata penuh rasa penasaran. Cemburu membakar hati para perempuan itu. Dan dalam amarah yang membara, mereka sering memukul Karaipe hingga tubuhnya penuh dengan luka. Bekas pukulan yang disebut basator dalam bahasa setempat. Malam demi malam, Karaipe menangis di bawah sinar bulan, meratapi nasibnya yang kelam. Hingga suatu malam, di bawah pohon besar yang tumbuh di tepi kampung, seorang perempuan mendekatinya. Karaipe, kau takkan pernah mendapatkan jodoh. Bahkan, jika kau pergi kunjung dunia, tak ada pria yang akan menginginkanmu. Karaipe hanya menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Di dalam hatinya, ia merasa hancur. Kenapa aku? Apa salahku sehingga mereka begitu membenciku? Malam itu, Karaipe memutuskan untuk pergi. Ia tak tahan lagi tinggal di tempat yang hanya memberinya luka, baik fisik maupun batin. Secara diam-diam, Karaipe menyiapkan sedikit bekal, 2 sisir pisang yang disebut kenkef dalam bahasa Tor, dan sebotol air dalam wadah yang disebut kolbu. Dengan langkah ringan dan hati yang berat, ia meninggalkan kampung saat dini hari, tepat ketika bintang fajar baru saja muncul di langit. Pada waktu yang disebut Komoro Pesata, saat semua orang tertidur lelap karena kedinginan. Aku harus pergi. Aku tak tahan lagi tinggal di sini. Ia berjalan menyusuri pesisir pantai, membiarkan angin malam yang dingin menyentuh wajahnya. Setelah perjalanan panjang, Karaipe akhirnya tiba di Akos, tempat yang sekarang dikenal sebagai Tanjung Salak. Di sana, ia membangun gubuk kecil dengan tangannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ini akan menjadi tempat tinggal yang baru, tempat di mana ia berharap bisa menemukan kedamaian. Hari-hari berlalu dan Karaipe mengisi waktunya dengan bermain. Ia membuat gelang dari daun nipa yang kering. Sebuah permainan sederhana namun penuh kegembiraan. Gelang itu ia lepaskan ke udara, membiarkannya berputar tertiup angin. Dan ia berlari mengejarnya sambil bernyanyi lagu yang ia ciptakan sendiri. Naimu habilwan bin kumbah kura dari mer. Pada suatu hari, saat Karaipe sedang beristirahat di gubuknya setelah saya bermain, tiba-tiba ia mendengar suara asing memanggilnya. Hai engkau, bangunlah. Dengan cepat, ia bangun dan melihat ke arah suara. Di hadapannya berdiri seorang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Siapa kau? Tolong jangan sakiti aku. Aku lari dari kampungku karena mereka sering menyakitiku. Aku hanya ingin hidup tenang di sini. Namun, pria itu tersenyum lembut, berusaha menenangkan Karaipe. Jangan takut, aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku sudah memperhatikanmu selama beberapa hari.
Setiap kali kau bermain dan menyanyi, aku merasa tertarik. Aku datang untuk menemanimu, bukan untuk melukaimu. Karepe terdiam sejenak, merasa bingung. Ia mencoba memahami niat pria itu. Namamu siapa? Aku Tumu. Dan kau siapa namamu? Aku Karepe. Hari demi hari, Tumu dan Karepe mulai hidup bersama. Tumu selalu memperhatikan Karepe dengan penuh kasih, sementara Karepe merasa hidupnya mulai berubah lebih baik. Namun suatu hari, Karepe merasa ada yang aneh dengan Tumu. Setelah makan, Tumu tidak seperti orang lain. Dia hanya menggerakkan tubuhnya seolah ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak pernah melakukannya. Kenapa suamiku tidak seperti manusia lainnya? Akhirnya, Karepe memutuskan untuk mencari tahu. Suatu hari, ia menyiapkan jebakan dengan kayu tajam, memasangnya di tempat duduk Tumu. Saat Tumu pulang dari ke seberang, Karepe menyuruhnya duduk. Cimam, duduklah di sini sebentar. Tumu menurut, namun begitu ia duduk, kayu tajam itu menancap di tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Aduh! Nandara, Nandara, Nandara! Setelah kejadian itu, Tumu merasa malu dan hanya keluar pada malam hari untuk mencari makan. Seperti kelelawar yang bersembunyi pada siang hari, waktu terus berlalu, dan akhirnya Tumu mengajak Karepe untuk menyeberang ke Pulau Aru, tempat asalnya. Mereka merencanakan perjalanan, tetapi sebelum mereka sempat pergi, keluarga Karepe datang mencarinya, mengajak Karepe untuk kembali ke kampung Ipah. Kau tidak ingin pulang, Karepe? Bagaimana kau bisa hidup di sini sendirian? Namun, Karepe menolak. Ia lebih memilih untuk ikut bersama Tumu, pria yang telah membuatnya merasa damai. Aku lebih memilih ikut suamiku. Keluarga Karepe akhirnya menerima keputusan itu, dan cerita tentang perjalanan Karepe dan Tumu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di antara masyarakat Kampung Ipah dan Pulau Aru. Kini, setiap kali orang dari Kimahima dan Aru saling bertemu, mereka menyapa satu sama lain dengan panggilan penuh hormat. Moyang. Itulah cerita yang saya bawakan. Mohon maaf atas bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.